Halo guys, kita jumpa lagi di channel ini. Kita akan membahas tentang cara menganalisa yang ada di laboratorium PMKS. Oke guys, teknik yang pertama kita akan menganalisa FFA atau ALB minyak kelapa sawit. Oke aku guys, menganalisa FFA atau ALB minyak kelapa sawit. Yang pertama kita ambil dulu sampel CPO nya, sampel CPO dari tangki. Oke, terus dibawa ke labor untuk mau dianalisa. Sediakan Erlenmeyer atau blast breaker, Erlenmeyer 250, Erlenmeyer 125 juga bisa. Oke, sudah tersedia. Timbang terlebih dahulu Erlenmeyer kosong. Sudah ditimbang Erlenmeyer kosong, timbang sampel CPO tersebut sebanyak 2-3 gram. Oke guys, berat sampel saya akan tulis. Berat sampel saya buat 2,2617 gram. Oke, inilah saya buat contohnya, berat sampelnya 2,2617 gram. Oke, sesudah itu campurkan bahan kimia alkohol sebanyak 20 ml. Alkohol 20 ml diaduk, dan campurkan juga bahan kimia heksan sebanyak 15 ml. Diaduk hingga rata. Minyak tersebut jangan sampai bergumpal, dan sampel minyak tersebut harus benar-benar menyatu dalam bahan kimia yang dicampurkan tadi, alkohol sama heksan. Sesudah minyak tersebut menyatu, campurkan indikator fenolphthalein 3 tetes. Indikator fenolphthalein 3 tetes guys. Oke, sesudah dicampurkan indikatornya, diaduk selama 5 detik. Sudah diaduk, titrasi dengan bahan kimia KOH atau NaOH. KOH atau NaOH ini sama saja guys untuk mencari FFA atau mencari asam lemak bebas minyak kelapa sawit. Tetapi yang kami pakai saat ini bahan kimia KOH. Oke, sesudah dititrasi dengan larutan KOH, sesudah dicampur, sudah dilarutkan larutan KOH, dititrasi sampel tersebut sampai warna merah jingga, sampai benar-benar merah jingga ya guys, harus sampai merah jingga. Sesudah sampel tersebut sudah merah jingga, baru kita hitung rumusnya. Rumusnya yaitu volume titrasi KOH dikali berat ekvivalen asam palmitat dikali, oke guys,
volume titrasi KWA dikali berat ekuvalen asam palmitat dikali normalitas KWA tersebut. Oke, per berat sampel CPO dikali 1000. Inilah guys ya rumus dasarnya. Volume titrasi KWA berat kali berat ekuvalen asam palmitat berat normalitas KWA per berat sampel CPO dikali 1000. Oke guys, volume titrasi KWA contohnya tadi dapat kita buat 3 mili dikali berat ekuvalen asam palmitat. Berat ekuvalen asam palmitat itu 256 ya guys untuk menganalisa CPO. Tapi kalau menganalisa minyak inti tersebut itu disebut asam laurat. Tapi ini kita pakai untuk analisa CPO. Berarti berat ekuvalen asam palmitat itu angkanya 256. 256 dikali normalitas KWA. Normalitas KWA itu udah tampil di atas larutan nilai KWA yang kita larutkan itu. Kita buat 0,0890. Inilah dia normalitas KWA kami. Ini normanya ini bukan ketetapan 0,890, bisa saja berubah, bisa 0,9, bahkan itu tergantung untuk pencarian normalitas KWA. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan membahas cara mengetahui normalitas KWA. Inilah dulu kita buat normalitasnya per berat sampel CPO nya yang tadi 2,2617 gram dikali 1000. Oke, pertama kita cari dulu berat sampelnya dikali 1000, berarti 2,2617 dikali 1000 berarti 2261 per 2261,7. Kita buat di sini dulu guys ya. Tadi ini hasilnya 2,2617 dikali 1000 jadi 2261,7. Oke. 3 mili dikali 256 dikali 0,08. Kita buat dulu ya guys, kita hitung pakai kalkulator handphone. 3 dikali 256 dikali 0,0890 sama dengan 352. Oke, dibagi 68352 dibagi berat sampel tersebut 2261,7 dikali 100 sama dengan 3,02%. 3,02% lah FFA atau ALB asam dalam sampel berat 2,2617 gram itu. Inilah hitungannya ya guys. Oke, mohon diingat dan dicatat. Inilah cara kerja untuk menganalisa dan bahan kimia yang masuk untuk menganalisa CPO. Inilah rumusnya. Bagi yang ingin bekerja di PKS, mungkin ini ujian biar masuk ke labor. Oke guys, sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin kita akan ketemu di berikutnya membahas untuk
mencari kadar air pada minyak CPO tersebut. Oke.